Cek suara. Halo. Coba. Oke, siap. Oke. Bu Etika bagaimana? Aman, G? Aman. Sebentar, saya persiapkan dulu. Ya, nek testing ngono iki sih. Yo testing ngosek ora apa-apa. Ini kerekam loh ya teman-teman. Oke, udah. Sebentar. Siap Pak Willy. Saya ganti backgroundku mosok koyo ngene. Yo kowe variasi. Mosok presenter cah. Mbak. Itu cukup kemalannya lah. Elek lho, presenter mosok background. Bu Etika yang di kejauhan siap, G? Oke. Background. Mas Willy. Bu Yuli, selamat bergabung. Ampun sampai dalam Bu Yuli sama Bu Endang. Sebentar. Masih di setting sama Mas Willy. Assalamualaikum. Pak Willy sehat? Terus iki mang wis diatur. Oke. Ya. Oke, bisa dimulai ya. Sebentar, Mas. Bisa ya? Oke. Cek. Oke. Benar balenin aja lo. Oke, dimulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Sementara wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Kita ketemu kembali tentunya dalam Zoom meeting kita. Tentunya hari ini kita membawakan tema tentu untuk diseminasi PCT 9 itu tentang teknik pembesaran ikan lele. Terlebih dahulu perkenalkan saya di sini selaku host, saya William Arganata, dan nanti akan ada juga Bu Etika Cahayaneng Tias selaku moderator dan juga sebagai presenter yaitu Bapak Febri Siswantoro. Adapun saya berharap berjalannya diskusi kita pada siang hari ini tentunya berjalan dengan lancar dan seandainya ada kurangnya nanti bisa semua memaklumi karena di sini mohon maaf kita sama-sama belajar gitu ya.
Dan kalaupun ada lebihnya, baik itu materi yang disampaikan oleh Pak Febri maupun dari pertanyaan atau tanggapan rekan-rekan sekalian, nanti saya harap semakin bisa menambah wawasan kita semua, begitu ya. Nah, untuk teknisnya nanti bagaimana? Silahkan, kesempatan sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Etika Cahyaning Tias. Silakan Bu. Terima kasih Pak Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar, beserta para siswa yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kebahagiaan, dan semoga kita selalu dan senantiasa dijauhkan dari segala bala dan bencana. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, webinar kali ini akan disampaikan atau dipaparkan oleh Bapak Febri Siswantoro, SPI. Bapak Febri Siswantoro, SPI ini lahir di Kota Trenggalek. Beliau menyelesaikan pendidikannya SD sampai dengan SMP di Kecamatan Watulimo, Desa Watu Agung. Kemudian beliau melanjutkan di SMK Negeri 1 Watulimo. Beliau adalah lulusan SMK Negeri 1 Watulimo tahun 2007. Selanjutnya beliau melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang pada Fakultas Perikanan. Dan sampai saat ini beliau adalah pengajar atau guru SMK Negeri 1 Watulimo pada program keahlian agribisnis perikanan air tawar. Untuk pertemuan kali ini, saya bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Febri Siswantoro, kemudian sesi tanya jawab, dan maaf ada sesi satu lagi terakhir penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak Febri Siswantoro untuk memulai materi presentasinya. Monggo Pak Febri. Baik, terima kasih Bu Etika. Langsung saja mungkin. Assalamualaikum, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan, akan mempresentasikan teknik, sebentar saya teknik pembesaran budidaya ikan lele. Nah, jadi kenapa saya ambil ini? Saya presentasikan teknik pembesaran budidaya lele karena ikan lele lebih mudah dipelihara oleh kita semua. Jadi dari segi semua kalangan kita bisa memelihara. Apa saja sih yang perlu diperhatikan untuk budidaya lele ini? Yang pertama adalah kita harus tahu, kita harus mengerti untuk pemilihan lokasi. Terus penebaran benih, pemberian pakan, kualitas air, pengendalian hama dan penyakit, dan pasca panen. Nah, di sini untuk poin pemilihan lokasi. Jadi pemilihan lokasi seperti ini. Ada ya? Oke. Kelihatan. Sorry. Kelihatan. Oke, mohon maaf untuk pemilihan lokasi ini saya tadi bikinnya nggak kelihatan. Jadi begini, saya jelaskan begini. Jadi kita memilih lokasi itu kita harus tahu lokasinya seperti ini. Misalkan tidak mungkin kalau kita memilih lokasi yang lokasi miring terus kita bikin kolam, berarti kita harus meratakan tempat. Nah, pemilihan lokasi selain kita memilih lokasi bentuk, kita memilih lokasi yang diantaranya yaitu kita dekat dengan pasar dan bahan baku. Nah, kenapa dekat dengan bahan baku dan pasar? Soalnya untuk transportasinya itu sendiri kita bisa minim. Jadi poin di situ. Terus
kita harus jauh dari banjir, bencana misalkan. Nggak mungkin juga kita bikin kolam atau kita bikin tambak kita di dekat daerah yang banjir. Misalkan dataran sangat rendah. Jadi kita harus bikin tanggul yang tinggi. Kalau kita bikin kolam atau bikin tambak, nggak mungkin. Kalau tambak itu kan besar, kalau kolam kan kecil. Skala kecil menengah lah, kelas kecil menengah. Itu di ireng-irengan. Istilah kalau bahasanya sini itu ireng-irengan. Jadi di eras ireng itu masih bisa kita. Oke, lanjut untuk setelah itu kita masuk penebaran benih. Nah, di penebaran benih ini sebentar. Nah, di penebaran benih ini, benih yang diangkut dari jarak jauh, ya itu tidak langsung ditebar di kolam. Kenapa? Tapi harus ditampung dulu, ditaruh, ya di dalam bak kolam itu. Karena ikan saat kita ngambil transport dari misalkan kita punya jarak sekitar 3 jam. Jarak 3 jam. Jarak 3 jam itu sudah lumayan jauh. Jadi dari jarak itu pastikan kita melewati gesekan, terus kocak-kocak itu kan ikannya kocak-kocak, airnya bergerak-gerak, terus panas, itu suhu pasti berubah. Nah, suhu naik. Pasti suhu itu naik, ikannya stres, goncang-goncang. Nah, itu ikan yang kita ambil, kita taruh dulu di kolam. Nah, nunggu itu kita bisa namakan aklimatisasi. Nah, di situ setelah itu kita tunggu sampai dia sekitaran ya antara 5 sampai 10 menitan. Nah, setelah itu baru. Nah, tujuannya itu untuk itu ya. Jadi karena apa ya? Biasanya petani-petani, kenapa saya bilang biasanya petani-petani yang nggak tahu, yang nggak mengerti tentang aklimatisasi, dia saking kegirangannya dia ambil langsung dia masukkan. Ya, itu akan terjadi ikan stres. Sama kayak kita stres juga. Kita habis dari panas langsung kita minum es dingin. Jadi langsung ngelemeng ya istilahnya bahasanya kita itu ngelemeng. Nah, itu. Terus next ini kita lanjut ke pemberian pakan. Nah, poin pemberian pakan. Pakan merupakan unsur penting dalam budidaya ikan. Oleh karena itu, pakan harus memenuhi kadar nutrisi gizi bagi ikan untuk kelangsungan hidupnya dan pertumbuhannya untuk cepat, biar cepat. Kenapa? Sama aja dengan kita melihara bayi. Kalau anak kita tanpa gizi, ya pastilah langsung lapar ya gitu jadinya. Nah, seperti itu. Nah, terus pakan yang baik akan memiliki komposisi gizi yang lengkap seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral. Pemberian pakan ini kurang baik dapat menurunkan tingkat kelangsungan hidup ya Pak daripada budidaya, bahkan menimbulkan penyakit disebabkan oleh kekurangan gizi tadi yang seperti itu tadi. Jadi mungkin kalau kita ngambil dari misalkan pakan pelet langsung ya, itu kan kita pakan pelet langsung. Ada kala kalau petani itu untuk dia bisa mengurangi biaya operasional dari petani-petani itu kan biasanya dia diberi pakan seperti ayam tiren, terus ikan ruca yang harganya lebih minim itu bisa juga. Cuman harus tahu itu kan kita nggak tahu kandungan gizinya, kandungan protein, lemaknya berapa. Jadi tidak bisa mengalahkan dari pakan pelet yang sudah disediakan oleh pabrik itu sendiri. Terus next poin selanjutnya yaitu kualitas air. Nah, ini faktor yang penting nih. Ada istilah seperti ini. Pelihara ikan itu sama aja pelihara air. Jadi bukan istilahnya bukan pelihara ikannya saja ya. Jadi kita melihara air itu sama aja dengan melihara ikan. Tapi kalau melihara ikan belum tentu kita bisa melihara air. Seperti itu. Nah, sini begini.
Jadi untuk ikan lele tidak memerlukan kualitas air yang jernih. Nah, atau mengalir seperti ikan nila, ya ikan nila itu kan dia harus memerlukan kadar oksigen yang tinggi, jadi dia harus ada arus. Jadi lebih bagus kalau di arus deras seperti itu. Kalau ikan nila, terus kalau lele nggak seperti itu, jadi masih gampang. Nah, meskipun demikian, para ahli perikanan menyebutkan syarat dari kualitas air baik secara kimia maupun fisika yang harus dipenuhi jika ingin sukses berbudidaya ikan lele. Ya, itu memang benar. Jadi kita harus tahu dari secara fisikanya, misalkan seperti ini, yang gampang ya, yang orang awam gampang dari fisikanya, suhu. Jadi suhunya perbandingan antara malam dan siang itu kita harus bisa apa ya istilahnya, mensiasati. Ya begini, kalau siang itu panas, malamnya dingin, berarti malam ditutup sama terpal atau plastik, seperti itu. Nah, terus kualitas air yang dianggap baik untuk kehidupan ikan lele yaitu suhunya antara 25 sampai 30. Yang penting itu suhu naik turunnya suhu itu tidak terlalu tinggi. Jadi misalkan dari suhu 28 tidak boleh langsung ke suhu 25. Itu sangat bahaya sekali untuk dari tingkat kestresen ikan itu sendiri. Karena lonjaknya sangat tinggi, sangat tidak baik. Nah, ini kita pengendalian hama dan penyakit. Ini sangat penting. Pengendalian hama dan penyakit itu sendiri, ikan lele termasuk jenis ikan yang tidak bersisik ya. Jadi lele itu bukan seperti ikan bandeng, bukan gurami, ya, bukan. Jadi dia berlendir. Nah, makanya dia tidak mempunyai pelindung. Jadi dia sangat rentan sekali. Nah, akibatnya bila terluka dia sangat mudah mengeluarkan lendir. Jadi lendirnya itu kalau banyak keluar habis. Nanti dia cepat bakteri itu cepat masuk di dalam pori-porinya dia. Atau bahkan dijadikan media hidup oleh bakteri itu. Nah, saat menempelnya bakteri pada lendir menyebabkan penyakit pada masuk dalam tubuh. Jadi itu prosesnya. Lendir habis, awalnya itu bersarang, akhirnya di situ masuk. Nah, seperti kalau tahu kita punya lele atau kita punya ikan, hampir sama sih, cuman lebih rentan lele kalau kena penyakit. Misalnya seperti ini. Kulit putih atau kita bisa namakan cacar. Seperti itu. Itu nanti dia masa hidupnya 50-50. Jadi bisa hidup, bisa mati. Kalau pun hidup dia akan cacat, dia akan kehilangan. Misalkan kalau ekornya sudah terkena, ya sudah. Dia akan hidup tanpa ekor. Lucu. Kasihan nanti. Makanya di sini untuk pengendalian hama penyakit sangat penting sekali. Mungkin secara simpelnya, gampangnya, pengendalian hama penyakit ini kita bisa lakukan melalui resirkulasi air, pergantian air saja. Kita tanpa menggunakan obat. Jadi tidak boleh ya, Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh, atau adik-adik, kita tidak boleh menggunakan obat untuk ikan. Itu tidak boleh. Jadi kalau budidaya itu kita menanggulangi sebelum menangani ya. Jadi kita istilahnya itu sedia payung sebelum hujan. Jadi ya kita biar kita tidak sakit, ya kita harus melakukan perlakuan. Kalau si ikan lele, katanya kalau orang ikan lele itu tidak perlu diganti air, bukan seperti itu. Jadi kita kondisional ya. Jadi kita kondisional, waktunya itu waktu air di dalam kolam itu sudah
keruh, sudah bau, ya waktunya itu sudah amoniak sudah tinggi. Jadi kita harus ganti air itu. Kita keluarkan atau kita sipon bisa, kita grojok, kita apa istilahnya itu kita resirkulasi ya. Jadi kalau sudah ikan sudah beranjak umur 2 bulan, 2,5 bulan sampai panen, kita wajib di situ yang namanya resirkulasi. Itu untuk minim biaya. Jadi kita tanpa melakukan obat. Jadi tanpa obat, tanpa apapun. Itu Pak Ibu. Nah, kita lanjut next. Nah, saat budidaya kita dari awal, dari pemilihan lokasi, kita kualitas air, caranya memilih benih, kemudian dari semuanya tadi, terus kita panen. Nah, penentuan waktu panen di sini yang sangat penting, ini penting juga ini di masa akhir, di akhir nih, di penentuan. Penentuan waktu panen sangat penting karena petani harus mampu menyesuaikan keinginan pasar. Maksudnya itu keinginan apa? Kita panen umumnya kita 1 kilo isi 8 sampai 10 ekor. Nah, berarti yang perlu diperhatikan apa? Pakan sama ini resirkulasinya tadi, kelangsungan si airnya tadi. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, di sini penentuan panen yang sangat penting karena petani harus mampu menyesuaikan keinginan pasar. Nah, berdasarkan waktu dalam hari, pagi, siang, dan sore. Nah, waktu panen baik dilakukan pada pagi dan sore hari. Kenapa? Karena kita menghindari sinar matahari, terik sinar matahari panas. Jadi panen itu enggak waktu sebentar. Panen itu karena kita butuh buang air, kita butuh jaring, kita butuh nge-size. Jadi di size 1 kilo isi 8 sampai 10 sampai 12 tergantung kebutuhan pasarnya. Nah, itu kita bisa panen di pagi dan di sore. Kenapa? Kalau siang, jadi nanti dia siang suhunya meningkat, ikannya stres, dia ditransportasi di bawah itu, ikannya mati. Bahaya. Jadi petani bakul pun, pembeli pun itu akan dia memilih panen di pagi atau sore. Terbanyak biasanya sore. Kalau pagi itu kita bahasanya itu mengunduri istilahnya gimana ya? Jadi istilahnya itu kita mendekati ke arah mau siang. Jadi kalau sore kan kita malah nggak masalah. Mungkin kita nggak kelihatan bisa pakai lampu. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi yang kita perhatikan yaitu seorang budidaya itu harus pemilihan lokasi, penebaran benih, pemberian pakan, kualitas air, pengendalian hama dan penyakit, dan pasca panen. Jadi ini ada 6 aspek yang perlu kita perhatikan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada Ibu Etika sebagai moderator. Dan mungkin bila kata saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Febri Siswantoro. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Bapak Ibu peserta, baik siswa juga boleh bertanya. Silakan ditanyakan apa yang pengen diketahui tentang teknik pembesaran ikan lele. Iya, silakan para peserta mengajukan pertanyaan. Baik, belum ada. Pak Febri. Halo Pak Febri. Halo, ya. Pak Febri, kalau persiapan kolam itu saya dengar ada yang bioflok. Maksudnya apa sih Pak Febri? Kalau untuk ikan lele, biasakah Pak Febri digunakan kolam bioflok?
atau dipelihara secara bioflok itu apa sih? Gimana itu Pak Febri? Halo, kedengaran Bu? Halo, belum kedengaran ya? Oh, ini suara saya kedengaran nggak? Bisa? Kedengaran, Dengar? dengar. Oke. Oke, Oh saya, ya, ya, saya ulangi. Iya. Kalau kita sering dengar itu tentang bioflok. Ya, bioflok itu sebenarnya apa sih Pak Febri? Bioflok. Iya, terima kasih Bu Tika. Jadi begini Bu, tadi kan tadi saya jelaskan hanya umumnya saja Bu ya. Jadi yang ditanyakan Bu Tika itu bioflok itu sudah kita pakai teknologi. Itu sudah pakai teknologi pakai probiotik. Jadi kita pakai probiotik yang namanya Bacillus sp. Jadi kita pemanfaatan bakteri itu untuk pengelolaan pakan dan pengelolaan apa namanya fesesnya ikan itu sendiri untuk airnya Bu ya. Jadi bioflok itu menggunakan kolam bundar atau kolam yang tanpa sudut. Jadi kolamnya itu dia bundar Bu, jadi tanpa sudut. Tujuannya untuk pemutaran atau pergerakan untuk menggerakkan si bakteri itu agar supaya si bakteri itu bisa mengelola fesesnya si ikan. Nah, bioflok itu kalau kita apa namanya? Sorry, bukan bioflok. Untuk bakterinya seperti Lactobacillus itu bisa kita pakai juga di apa namanya di pakannya. Di pakannya itu jadi kombinasi Bu. Jadi dia pakai diaplikasikan di apa namanya di pakan sama di air. Jadi dua-duanya biasanya satu jalan. Ya, baik Pak Febri, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Endang. Mau tanya lebih baik air jernih atau air keruh yang banyak planktonnya agar lele tetap hidup. Begitu pertanyaannya, Pak. Oh ya, ya terima kasih Bu Endang. Jadi air jernih atau air keruh yang ada planktonnya ya begitu ya Bu ya. Ya, yang lebih bagus yang ada planktonnya. Jadi dia itu tapi begini, jadi begini juga. Kalau planktonnya itu juga berlebih, misalkan dia blooming, itu juga kurang bagus. Jadi kita harus bisa menyesuaikan kondisi air. Jadi waktu si planktonnya itu berlebih, itu kan plankton dia kan fito kan Bu ya. Jadi dia fito. Dia kalau malam dia penghasil dia pengonsumsi oksigen. Jadi dia tidak menghasilkan udara. Tidak menghasilkan karbon. Dia di malam dia menghirup oksigen, mengonsumsi oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi sama-sama ikannya. Jadi kompetitor dia. Nanti akhirnya ikannya apa namanya? Dia megap-megap, kekurangan oksigen. Jadi makanya harus diperhatikan juga. Tidak bisa berlebih juga. Kalau berlebih kita memerlukan yang namanya penambahan aerator, aerasi. Itu Bu Endang. Jadi kalau air jernih mungkin bisa kita pakai saat kita masih benih. Saat benih memang kita bisa menggunakan air jernih. Gitu. Seperti itu mungkin Bu Endang, Bu Etika. Ya. Baik, penjelasannya kira-kira bagaimana Bu Endang? Sudah saya buka aja mic-nya Bu Endang. Bagaimana Bu Endang? Silakan dibuka aja mic-nya Bu Endang, monggo Bu Endang. Instruksi Bu Moderator. Oke. Waktu ini kurang lebih tinggal 8 sampai 9 menit. Jadi tolong dipercepat. Oke, terima kasih. Pak. Oke. Monggo Bu Endang, silakan. Belum kedengaran ini Bu kayaknya. Mohon Mas Pak moderator host. Maaf, host. Untuk mic-nya Bu Endang.
Oke, silakan. Halo, Brenda. Tidak bisa ya? Belum masuk suaranya, Brenda tetap belum masuk. Halo? Halo, halo Brenda. Bintang bisa? Mungkin memang karena ada Sudah masalah. ter-unmute. Harusnya bisa. Baik, Pak Febri. Waktunya masih kira-kira 8 menit. Kita lanjutkan untuk orang tadi adalah pengelolaan mikroba. Iya. Kemudian untuk apa yang perlu kita siapkan untuk kita memelihara atau budidaya ikan lele dengan metode bioflok. Ya, mungkin saya persingkat aja Bu ya. Halo Bu Etika, kedengaran suara saya? Ya, halo Pak Tika. Bisa masuk Bu ya? Halo, masuk Bu? Masuk. Oke. Jadi yang diperlukan Bu kita untuk bioflok itu, yang pertama kolam kita harus punya kolam bundar. Kolam bundar itu kita tanpa sudut dengan pembuangan di tengah. Itu konstruksinya. Terus kita membutuhkan juga yang namanya aerator untuk pengadukan bakterinya itu di dalam airnya itu. Nah, untuk bahan-bahannya kita menggunakan seperti molase, terus biangnya itu bisa kita bikin dari probiotik yang dijual. Kita pakai E4 atau kita pakai Yakult seperti itu, kita bisa pakai itu. Terus kalau kita nggak ada molase ya kita bisa pakai gula, pakai gula. Kita bisa pakai gula, itu kita aplikasikan, terus kita fermentasi dulu sampai, dan ada bahan-bahan yang lain Bu ya. Bahan-bahan yang lain seperti apa ya? Untuk kita pakai air kelapa, ada yang pakai air kelapa juga, terus campuran air, terus kita bisa pakai sedikit pelet sebagai ini penambahan komposisinya itu. Kita fermentasi selama 21 hari untuk airnya itu Bu ya, lebih maksimal itu. Oh ya. Iya. Kalau untuk pakan kita bisa pakai waktu 3 hari, insya Allah bisa. Kita kalau pakan simpel saja sih, seperti yang pernah saya pakai. Saya itu pakai ya hanya E4 ya, bukan saya ini ya, bukan menjual produk ini, bukan. Ini jadi probiotik ya, probiotik yang saya pakai itu, terus pakai molase, sudah. Terus saya campur. Oh ya, penambahan ragi tape, saya pakai ragi tape. Habis itu saya campur di pakan. Hanya itu sederhana itu saya kalau dipakan. Jadi langsung kita aduk, kita bungkus selama 3 hari. Jadi pemanfaatan pakan itu, kalau dipakan begitu pemanfaatannya 3 hari itu harus habis Bu. Jadi kita tidak boleh menunggu lama, menandu lama karena nanti akan jamuran. Kalau si air, bila mana lahan kita tadi sudah kurang subur, itu kan untuk penumbuhan pembantu si Ya. apa? Oke. Halo? Halo. Oke, terima kasih Pak Febri. Ini waktunya sisa 3 menit lagi. Oh ya. Jadi kita langsung aja. Tidak ada, kebetulan ya tidak ada pertanyaan lain. Terima kasih penjelasannya sudah cukup gamblang. Silakan sekarang untuk closing statement. Pak Febri, monggo silakan. Jadi begini, kesimpulannya Bu, kalau kita budidaya, yang pertama kita harus tahu lokasinya di mana, yang lokasi paling aman.
Ya, terus kalau kita dari budidaya itu sendiri, kita peliharalah air begitu. Jadi kita peliharalah air, maka ikan kita akan terpelihara. Jadi dari poin-poin tadi yang sudah saya jelaskan, intinya itu kita pelihara air di airnya. Jadi kita kalau sudah pelihara air, insya Allah semuanya akan terpelihara. Jadi begitu, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Febri. Demikian penjelasan dari Pak Febri. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana cara pembesaran ikan lele yang baik, harus melakukan prosedur yang baik juga, dan tidak memberikan obat, karena obat itu akan berpengaruh negatif atau mempunyai akumulasi terhadap tubuh ikan sehingga bisa terakumulasi juga pada tubuh yang mengkonsumsi ikan tersebut. Baik Bapak Ibu, demikian akhir dari webinar kali ini. Mohon maaf saya sebagai moderator jika ada kurang lebihnya. Kemudian terima kasih Bapak Febri Siswantoro telah memberikan penjelasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Pak Willy sebagai host. Monggo Pak Willy. Baik, terima kasih kepada Ibu Etika selaku moderator dan juga Bapak Febri Siswantoro selaku presenter. Semoga pada meeting kita hari ini bisa membawakan manfaat buat kita semua, terutama kita yang bergerak dalam bidang bisnis seperti itu ya, terutama pembesaran ikan lele. Sudah sangat mantap sekali penjelasan dari Bapak Febri tadi. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah gabung dan juga yang sudah berpartisipasi dan tentunya memberikan pertanyaan maupun Anda semua. Semoga bermanfaat bagi kita gitu ya. Ada kurang lebihnya saya sendiri juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku host di sini mungkin ada salah kata ataupun tadi miskomunikasi, kendala teknik, tolong dimaafkan gitu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih saya ucapkan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan jangan lupa untuk mengisi link absensi ya Bapak Ibu ya, yang ada di kolom chat itu ada terlampir linknya, silakan masuk dan diisi seperti itu ya. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Willy foto dulu mungkin. Oh ya, terima kasih Bapak Febri diingatkan. Nah ini action sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini sesinya udah santai, kita foto bareng gitu ya. Oke, kita bisa hitung mundur 3, 2, 1. Cakep. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ada kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.